Halo, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan ngobrol di rumah bareng CNN Indonesia tentang memasuki kehidupan new normal. Nanti kita akan invite Kang Prabu Revolusi. Kita mau tahu karena kemarin kan Presiden Joko Widodo juga udah bilang bahwa kita akan memasuki normal baru. TNI juga sudah disiapkan di beberapa titik pusat-pusat keramaian, di mall, kemudian juga di tempat-tempat pariwisata. Sepertinya sudah disiapkan banget gitu ya untuk kita memasuki masa new normal. Oke. Coba nih ya posternya. Oh nih, kita langsung aja deh invite kalau gitu. Sebentar. Kita pin komennya. Ini Kang Prabu sudah hadir di sini, langsung aja kita invite. Hap. Hai, Hai, Kang. hai Gimana Neng. Damang? Ya ampun, ini berasa lagi kita siaran good morning ya. Iya, kita sapa dulu pemirsa yuk. Selamat pagi, good morning. Good morning. Biasanya pagi-pagi di Trans TV dan CNN Indonesia. Ya ampun, itu berapa tahun lalu tuh ya? Sekarang Kang Udah 4 Prabu tahun ini kali bedanya, ya. iya tiga empat tahun ya. Kang Prabu ini bedanya sekarang udah lebih sehat, lebih kurus, lebih muda. Coba bayangin, masa keluar dari pekerjaan malah semakin sehat, semakin kurus. Itu gimana itu kiat-kiatnya? Soalnya nggak baca berita lagi, jadi nggak pusing sama berita-berita berat. Gitu ya. Jadi sekarang fokusnya ke kesehatan gitu ya. Kayaknya emang harus udah begitu ya. Fokusnya tuh udah harus kesehatan, kebersihan. Ya, kan umurnya juga udah nggak muda lagi, Neng. Udah mau 40 bulan ini. Loh, tapi justru tampak lebih muda loh. Aku sampai Gitu nggak ya? nggak ngenalin kemarin ketemu. Oh iya ya kemarin ya. Kemarin, hey, 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 hey. Iya, Diam aja. saking mudanya tuh nggak ngenalin. Jadi ini hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana memasuki new normal. Karena Kang Prabu ini bisnisnya banyak banget. Terus juga ngajar, dosen ya kan di bidang Enggak pendidikan, lah. juga event ya kan, bidang sekolah, event juga. Jadi kegiatannya tuh banyak banget, media. Nah, jadi dari semua bidang yang ditekuni oleh Kang Prabu sendiri, film juga ada ya kan. Nah, ini tuh jadi sebentar sebelum kita ngomong gitu, aku mau tanya sama Kang Prabu, setuju atau enggak kita memasuki new normal nih tanggal 5 nanti? Eh, untuk beberapa hal setuju, untuk beberapa hal yang lain lagi nggak setuju. Kayak sekolah sih, aku nggak setuju kalau Hmm. harus masuk ya. Tapi kayak ekonomi mau gimana lagi ya, udah harus segera dibuka. Soalnya kelamaan juga kalau nggak dibukakan beberapa lini usaha lah. Kayak kedai kopinya, kopinya Ratu Nabila itu harus segera dibuka juga. Sebelahnya juga ya, Prabu Steak. Ya sebelah. Tapi kalau kayak sekolah sih jelas enggak lah. Jadi maksudnya kan ada di masyarakat kita ini kan profilnya macam-macam ya. Kita Hmm. mengasumsikan kalau yang di usia produktif, yang harus cari nafkah, ekonomi harus jalan, ya demi kelangsungan keluarga harus beraktivitas. Karena PSBB ini kan lama ya, udah hampir 3 bulan, agak sedikit berat buat mereka yang upahnya harian misalnya, Mhm. atau juga yang kena PHK gitu. Mereka harus segera punya aktivitas. Tapi untuk eh, mereka yang profil usianya masih muda atau anak-anak yang belum punya tanggung jawab, kemudian juga susah ya untuk kita harapkan mereka sadar dengan protokol kesehatan.
atau juga yang udah senior ya, yang usia 60 tahun ke atas sesuai anjuran WHO gitu kan, yang imunnya memang sudah menurun, sebaiknya sih tetap ditutup ya, ditunda. Mhm. Kayak sekolah kan, udahlah sekolah anggap saja tahun ini kita dapat dispensasi gitu buat anak-anak kita. Dulu kan kita pernah juga kayak gitu tuh, karena revolusi ya. Pernah juga kan setahun sekolah itu ditiadakan dan terus dianggap naik kelas semuanya gitu kan, pernah kayak gitu Mhm. juga ya. Mhm. Mungkin tahun ini Kapan itu atau ya generasi masa-masa yang itu ya? sekarang ini harus seperti itu juga ya. Itu tahun 60-an. 60-an tuh Hmm. sempet kayak gitu tuh. Waktu lagi negara kita lumayan agak bergejolak ya. 50-60-an lah pokoknya. Sehabis merdeka lah pokoknya ya. Itu sempat ada tuh setahun yang sekolah itu diliburin karena perang kan. Dan Mhm. akhirnya dianggap naik kelas semua gitu. Ya intinya sih kalau buat anak-anak sih habis vaksin lah ya, kalau udah divaksin, dapat semua vaksinnya, nah mungkin ngerasa aman. Aku kan Mhm. anak ada satu nih yang harus masuk sekolah sekarang ya. Mhm. Yang pertama udah agak besar jadi bisa diarahkan, tapi yang Kalef ini yang kedua kan baru mau masuk SD. Nggak Mhm. kebayang sih kalau ke sekolah gimana rasa was-wasnya gitu, kita ngelepas anak-anak ke sana. Katanya kan di Korsel juga gitu ya, begitu buka sekolah langsung naik tuh jumlah Mhm. yang terjangkit COVID-nya. Sebenarnya di negara-negara lain bahkan udah ada yang masuk, tapi ya gitu di kelasnya itu berjarak hanya hanya maksimal misalnya 10 orang, dan juga ada yang Hmm, bergantian gitu. Ya mungkin perlahan bisa iya, begitu, tapi kayaknya di sini gimana? Kalau untuk langsung begitu bulan susah. nanti tahun ajaran baru. Iya, susahnya kan nggak semua anak-anak dari rumah pakai mobil ya. Ada yang pakai angkot, ada yang Mhm. pakai kereta, ada yang pakai ojek. Di jalannya gimana tuh mereka gitu bisa jaga kesehatannya. Terus juga Mhm. sekolah kita kan nggak semuanya steril ya. Kalau di luar negeri mungkin toiletnya bersih, semuanya bersih Mhm. gitu. Di kita kan sekolah bersih bisa dihitung sama tangan kita berapa, ya Mhm. nggak sih? Gitu. Jadinya agak Betul. was-was Jadi gitu. Was-wasnya lebih ke orang tua sih. setuju dengan beberapa bidang gitu ya, seperti bisnis, mungkin itu memang kita setuju kalau adanya new normal. Tapi kalau untuk seperti sekolah gitu, sepertinya belum kali ya. Mm-mm. Kayaknya sih gitu ya. Kalau bisnisnya Kang Prabu sendiri gimana nih? Ini kan bisnisnya ada restoran, terus ada PH kali ya, bikin-bikin film, Mm-mm. terus juga ada GoFit. Nah, ini gimana nih? Beda-beda bisnis, pastinya kita harus mikir Mm-mm. banget gimana caranya untuk diferensiasi bisnisnya ke hal-hal yang sekarang lebih lebih aman gitu. Iya, macam-macam sih. Kalau kayak yang restoran itu sekarang kan pasti kita beralih ya. Kita pasti bakal mikir lah gitu untuk survive. Kayak restoran ya lebih banyak ke delivery kita strateginya gitu untuk bisa Mhm. tetap ada pemasukan. Berat sih, nggak sama kayak dulu ya. Dulu kan Mhm. dine-in-nya banyak dan kita sebagian besar pasti dari dine-in juga. Delivery walaupun ada, tapi ya lebih ke bertahan aja sih. Belum belum menemukan eh, cara untuk bisa sukses kemarin-kemarin gitu ya. Jadi masih fine Mhm. tuning lah. Tapi mungkin itu menjadi salah satu strateginya. Kalau kayak PH tuh Juni ini tapi sudah dengan berbagai pembatasan sih. Kayak misalnya set kita rebuild. Waktu lagi awal-awal kan Mhm. setnya di tempat umum ya. Nah, sekarang ini setnya Mhm. kita bikin sendiri gitu, agar bisa ada pembatasan-pembatasan yang dibuat sendiri juga. Biaya lebih mahal jelas, karena setnya kan Mhm. dibuat sendiri ya. Ada film yang harusnya sudah premier, telat, jadi nggak premier, karena bioskopnya kan belum beroperasi. Ya, terus Mhm. juga kalau kayak GoFit, alhamdulillahnya karena banyak kegiatan online, jadi klien kita yang sebelumnya itu lebih heavy-nya di offline activities, sekarang sudah mulai shifting ke digital kan. Jadi kita hanya mindahin Mhm. mereka aja dari offline ke digital gitu. Tetap masih ada kerjaan lah ya. Kalau yang platform digital sebetulnya sekarang lagi dapetin banyak berkah ya, Mhm. karena semua orang kan goes digital.
Ya. Jadinya kita memanfaatkan momentum itu juga gitu. Kalau yang selama ini kita mainnya di digital. Kalau ngajar sih masih online semua, nggak ada yang online. Kitanya juga nggak berani juga untuk datang ke kampus kan. Dinikmatin aja lah, ngajar sambil sarungan gitu kan enak tuh. Iya. Kalau plus minusnya sendiri apa Kang menurut Kang Prabu? Kenapa? Kalau plus minusnya apa di semua bidang? Kenapa, Neng? Plus minusnya. Iya, sebetulnya gini, new normal itu kan kondisi yang memang harus kita hadepin. Dan manusia sendiri bukan kali pertama ya ngadepin new normal. Tahun 2008 saat krisis ekonomi juga kita ada adjustment dengan kehidupan baru gitu. Dulu juga tentunya waktu habis flu Spanyol juga kan pasti ada peradaban baru juga muncul, new normal yang baru juga muncul. Jadi aku pikir sih new normal ini mau nggak mau ya akan kita hadepin. Ini sudah keniscayaan kita hidup sebagai manusia gitu, nggak bisa atau harus survive ya dengan pressure yang baru. Positifnya kita jadi lebih aware dengan yang namanya kesehatan. Sebelumnya kan orang nggak ngerti kesehatan. Untuk bersih itu susah. Sekarang bersih menjadi keharusan. Bahkan bersih itu atau pakai sabun itu jadi senjata kita untuk bisa ngelawan corona kan. Dulu susah banget gitu kita ngebiasain cuci tangan setiap saat gitu. Terus juga jalanan jadi bersih itu kan apa ya sesuatu yang dulu susah dilakukan di kita dan sekarang terjadi dengan sendirinya gitu. Kalau diperhatiin kan sekarang cuaca malah lebih nyaman ya, lebih enak gitu. Uh, Jakarta ini jadi bersih udaranya. Kemudian juga katanya lapisan ozon juga udah ketutup sekarang gitu karena aduh sorry karena semua orang pada di rumah kan. Jadi ya itu sih positif yang bisa kita ambil. Minusnya ya jelas ekonomi ya. Ekonomi semua orang harus adjust lagi, harus cari cara lagi yang baru, dan mungkin buat kita gampang ngomongnya karena ada beberapa revenue stream untuk dapetin pemasukan, tapi beberapa teman-teman kita yang pemasukannya harian itu ya susah. Ini masa-masa yang berat banget buat mereka gitu. Nah itu Merosot kata nih. Hanum tuh, merosot. Iya. Bener ya, event nggak ada ya kan? Wah itu dia tuh. Eventnya sekarang semua beralih ke offline. Mungkin Ke online. sabar kali ya Hanum ya. Mungkin bulan-bulan depan akan ada lagi. Gimana kalau Mas Prabu melihat Kang Prabu melihat masyarakat Indonesia nih yang sekarang harus dituntut untuk sangat disiplin memasuki kehidupan new normal ini karena kan kita benar-benar nggak boleh lagi ngumpul, kita nggak bisa kumpul-kumpul dan semua harus pakai masker, harus ya banyak lah protokolnya. Nah ini Kang Prabu sendiri melihat kedisiplinan dari masyarakat kita ini udah cukup atau harus seperti apa sih? Jelas masih jauh dari harapan ya. Buat kita yang terpapar sama media online karena setiap hari itu informasi yang bergulir ya, itu kan pakai masker, cuci tangan dan macam-macam, jaga jarak, lebih bisa menerapkan protokol kesehatan ya, menjalankan kehidupan new normal. Justru yang jadi masalah adalah mereka yang nggak terpapar sosial media gitu. Ya yang di perkampungan misalnya juga, terus di daerah gitu ya yang nggak ada kok corona di sini, kayaknya nyaman-nyaman aja di kampung saya gitu kan. Mereka kan nggak tahu bahwa bisa aja ada orang tanpa gejala di kampungnya kan. Jadi justru yang jadi rentan itu masyarakat seperti itu. Nah rasanya sih menurut saya pemerintah harus segera taking over. Kalau memang punya skenario new normal, mau nggak mau mesti punya strategi untuk berkomunikasi ya dengan masyarakat Indonesia secara umum gitu, bukan hanya kita aja yang kena paparan sosial media. Kalau teman-teman yang kena sosmed sih sebetulnya nggak usah diapa-apain juga, kita udah sadar dengan sendirinya gitu ya. Contohnya sekarang kita posting aja keluar nggak pakai masker, itu pasti netizen sudah menghujat gitu. Jadi kontrol sosialnya udah ada gitu kalau teman-teman yang aktif di sosial media. Tapi justru malahan mereka yang nggak aktif di sosmed, kemudian juga mereka yang pekerja harian gitu ya, yang memang
sehari-hari harus struggle ya dengan kehidupannya sendiri di daerah misalnya. Nah, itu yang jadi perhatian pemerintah semestinya gitu. Bagaimana berkomunikasi ke mereka, bagaimana menjangkau mereka gitu. Karena lewat TV juga nggak bisa. Orang mungkin nggak punya listrik buat bayar TV atau mungkin TV-nya nggak punya gitu ya. Beli koran juga sama, mungkin mereka nggak punya koran gitu. Jadi mesti ada mekanisme komunikasi dari pemerintah untuk bisa menjangkau saudara-saudara kita yang memang tidak terjangkau oleh paparan informasi di sosmed atau di digital gitu, Neng. Selama itu nggak ada sih susah kita ngarepin masyarakat bisa disiplin ya. Apalagi juga sebetulnya eh, kita kan abu-abu nih PSBB itu sebetulnya kayak gimana sih gitu. Setiap daerah beda, ya nggak sih? Setiap daerah beda. Kemudian juga kapan bukanya, kapan mulainya, apa aja yang mau mulai, itu kan kompleks banget gitu, ribet banget ininya, eh, aturannya kan ribet gitu dan nggak bisa dipahamin sama banyak orang gitu. Kita aja pusing ya waktu dapat dari Kemenkes kan anjuran protokol kesehatan tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu bacanya berapa puluh halaman? Iya, Gimana bacanya nih? udah Apalagi kayak baca masyarakat yang makalah di ya. iya, makanya gitu sih. Tapi kalau pemerintah kemarin Pak Jokowi bilang mau menurunkan aparat keamanan TNI juga polisi di titik-titik keramaian kayak di pusat perbelanjaan, di pasar-pasar, terus Mm-mm. juga di tempat-tempat wisata. Nah, itu akan berpengaruh nggak sih? Eh, Mungkin pengaruhnya ada ya, walaupun juga nggak besar. Karena kan sebetulnya gini, yang bisa merubah perilaku itu pemahaman ya, pemahaman pada isunya gitu. Kita di sini sekarang nggak ada tentara, nggak ada polisi bisa patuh karena kita ngerti bahayanya COVID. Sedangkan di masyarakat Indonesia kan agak sedikit kompleks ya. Nggak semuanya berpikir logik gitu. Kadang-kadang juga ada masalah agama misalnya ya, bahwa ini tuh ya inilah apa masalah agama juga ada, masalah budaya juga ada gitu. Kayak salaman tuh kalau nggak tempelan tuh nggak sopan misalnya, itu contoh gitu. Atau sholat kalau misalnya berjarak itu nggak bisa, nggak sah karena harusnya kalau sholat itu berjamaah harus Staffnya deketan, nempel contohnya ya. hal-hal seperti itu kan. Hal-hal kayak gitu kan pendekatannya nggak bisa represif ya, harus melalui komunikasi yang membuat mereka ngerti gitu maksudnya dari jaga jarak itu apa gitu. Dan itu pasti melelahkan sih yang jelas, tapi mau nggak mau harus dilakukan sama sama mereka, sama ya sama pemerintah sih gitu ya. Kita mungkin sebagai media dan juga influencer gitu, tugas kita ya terus menyebarkan informasi ini, ada ataupun nggak ada yang ngedengerin. Karena semakin sering kita paparkan informasinya, semakin besar kan jangkauan apa ya, jangkauan orang yang mendengarkan informasi itu gitu. Nah, mudah-mudahan bisa. Tapi ya sebetulnya yang punya apa ya, tanggung jawab besar sebetulnya ya pasti pasti dari negara ya, untuk memastikan masyarakatnya ngerti gitu cara hidup dengan aturan-aturan new normal gitu. Iya, memang itu yang jadi tantangan ya, gimana membuat semua orang di Republik ini tuh mengerti akan adanya virus ini gitu. Jadi mereka lebih Iya. berhati-hati, lebih lebih aware terhadap kebersihan juga. Setuju, setuju. Kayak kemarin ada video-video yang buka mall langsung semua masuk. Waduh, Iya, itu coba itu mau dijaga ngelihatnya sama aja tentara serem. juga mau gimana cara. Terus juga kan ada yang apa di pasar apa gitu yang sama polisi udah dibarikade, dikasih apa pembatasan separator, terus sama ibu-ibunya dibongkar lagi tuh si Tembus. separatornya gitu. Ya kan, jadi ya susah sih memang ngelakuin ya pembatasan seperti itu ya, harus Untuk betul-betul jadi lewat disiplin, pemahaman untuk gitu. jadi tertib, memang kita rada kurang terbiasa ya. Kecuali kalau serempak gitu ngelakuinnya, misalnya Hmm. negara ini lockdown misalnya, itu kan jadi breaking news ya, semua orang akan dengar berita itu gitu. Nah, barangkali akan ada kesadaran yang muncul gitu karena kaget kan, masyarakatnya kaget gitu, dibikin kaget, ada apa nih negara kita kok tiba-tiba sepi gini. Nah, itu kan beda. Hmm. Kalau sekarang ini kan kenapa nggak bisa kayak gitu, karena kita keluar aja orang masih banyak, orang masih banyak, ada temennya mau ke terminal, bus masih ada juga yang jalan gitu, mau ke stasiun ada keretanya. Jadi
apa ya, ambience karantina tuh nggak kerasa gitu. Dan itu yang bikin akhirnya orang ya secara psikologis ya kan ngikutin masa gitu. Masanya bergerak ke sana ya orang juga akan ngikutin juga gitu. Ya itu sih yang terjadi gitu. Nah, gimana gimana? Kalau dari Kang Prabu Ini sendiri yang jadi udah kayak kuliah nih disiapin, kita nih. lah kan ini dosen, kita harus mendengar Oh, dong. iya. Makanya kenapa diundang sama CNN Indonesia, karena udah dosen, bisnisnya banyak ya kan, jadi semua bidang pencangkup nih. Kalau dari Kang Prabu sendiri, apa aja yang udah disiapin nih untuk memasuki new normal? Nih kan nanti pelan-pelan ya, mungkin kalau dari kafe ya pasti kita membatasi orang yang kayak gitu-gitu, mungkin juga Mm-mm. menunya disedikitin atau menu to go-nya lebih Betul. sederhana kayak gitu-gitu. Nah, dari pendidikan seperti apa ngajarnya, jadi seperti Iya. apa Mm-mm. silabusnya gitu-gitu. Mm-mm. Banyak ya kalau dari bisnis tadi udah disebutin sama Neng sendiri gitu bahwa ada penyesuaian-penyesuaian karena fokusnya kan di delivery maka bahan-bahan sekarang disedikitin, menu disederhanakan. Kemudian juga eh, apa sudah bikin station-station buat cuci tangan ini ya disinfektan. Lalu juga uh, karyawan diedukasi tentang pakai ini ya, pakai masker, pakai cover, apa face cover dan macam-macam gitu. Kalau sekolah itu sekarang sama kampus ini lagi apa dosen-dosen tuh lagi pada ngobrol untuk merubah kurikulumnya. Karena kan beberapa mata kuliah itu harus memang ketemunya secara tatap muka ya. Nah, itu sekarang kita lagi coba untuk mengakali supaya kelulusan itu bisa dilakukan secara online gitu. Di kampus wisuda online sekarang sudah berjalan, jadinya ada proses wisuda secara online. Ada juga sidang skripsi online, itu juga sudah berjalan juga dan sah gitu ya, bisa dilakukan. Sekarang UTS juga kita ngelakuinnya online. Bentuknya kayak gimana ya? Bentuknya nggak lagi tertulis. Kalau dulu kan tertulis ya, tertulis kita bagikan di kelas, mereka nulis. Kalau sekarang kan tertulis sudah susah. Jadi nggak Kita bagiin tanya lewat jawab. email, iya. Jadinya diskusi. Bisa Kita cari di betul-betul tempat diskusi lain ya. apa? Iya. Kalau misalnya apa dikirimin soalnya kan mereka tinggal browsing di rumah. Iya. Minta kakaknya yang kerjain beres gitu. Jadi sekarang UTS-nya lebih kayak diskusi gitu, ditanya ngerti atau enggak. Ya, berinilah apa Tapi namanya jadi lebih capek ya, satu-satu anaknya semua harus, satu-satu iya, muridnya. lebih capek. Lebih capek. Tapi seru sih maksudnya gini ya. Kalau kemarin-kemarin kalau nginget-nginget 2-3 minggu pertama itu lumayan awkward ya. Meeting online, kelas online, ngajar online gitu. Agak kagok gitu. Sekarang kayaknya udah biasa aja gitu. Memasukkan jadwal meeting online ke agenda dan terus siap-siap, oh jam 9 nih udah mau meeting online, ini udah siap semuanya gitu. Perangkatnya dan macam-macam kan tinggal duduk aja meeting gitu. Enaknya apa kalau lagi dengerin orang terus kitanya mau ke belakang dulu atau mau makan dulu tinggal di mute terus keluar atau kameranya di apa di face off gitu kan ketahuan. Udah menemukan kenyamanan sendiri kan sekarang ini gitu. Dengan apa ya dengan cara kerja yang baru lah ya. Sekarang ini malahan keluar dari rumah itu kalau memang urgent ya ada presentasi yang harus menunjukkan apa harus demo harus simulasi, nah itu baru kita keluar rumah. Lebih banyak di rumah sih kerjanya dan ternyata bisa sih gitu ya beberapa bidang, tapi ya yang lain sih tetap harus Kalau untuk harus bidang fisik mungkin. olahraga gimana, Kang? Nah, Jadi olahraga semuanya harus itu kita dilakukan ngakalinnya sendiri. gini. Jadi contohnya misalnya maraton gitu. Ini kan maraton ini banyak event yang cancel ya. Kita harusnya udah ngelewatin beberapa maraton nih. Ada Bali maraton, ada Bandung maraton, ada Solo maraton. Itu semuanya cancel. Eh, aku tuh harusnya ke Berlin nanti September maraton gitu juga cancel juga. Padahal sponsor semuanya udah ada ya. Semuanya cancel gitu. Nah, kita ngakalinya dengan virtual maraton. Jadinya Oh, gimana tuh eh, caranya? akhirnya kita bikin platform orang itu jadi bisa lari di sekitar rumahnya, misalnya lari 42 km ya.
Mhm. biasanya kan lari itu 42 kilometer satu hari langsung gitu ya, 4 jam, 5 jam. Nah ini sekarang 42 kilo kita bagi jadi 7 hari deh, seharinya lari berarti 5 kilo ya. 5 kilo kan kalau di Mhm. rumah eh, apa ya, memungkinkan di kompleks sekilo muter 5 kali kan tuh 5 kilo jadi dapat ya. Nanti hasilnya di store secara online ke platform gitu. Ntar kita rekam, kita record. Oke. Jadi 42 kilometernya selama 7 hari dan terrecord di sistem gitu. Jadi sendiri-sendiri Prosesnya gitu ya, sendiri-sendiri di rumah larinya gitu, masing-masing. sendiri-sendiri larinya. Sekarang sekarang itu lagi tren tuh virtual marathon, kemudian juga Hmm. virtual yoga ya. Jadi kita bikin kelasnya pakai aplikasi, pakai apa? eh, Software untuk meeting gitu. Terus ya udah instrukturnya di mana, murid-muridnya di mana gitu. Tapi ya fun-fun aja, ternyata bisa-bisa aja gitu ya. Terus yang menarik gini, sekarang ini karena lagi masa pandemi ya, banyak orang korban, banyak yang korban dari COVID. Akhirnya juga mereka mau berdonasi gitu. Nah, jadi mereka tuh Mhm. mengikuti event mau bayar gitu untuk sekalian donasi. Karena kan Mhm. lagi masa-masa kayak gini tuh orang pengen berbuat baik ya. Karena ngerasa, waduh ntar kalau gue mati ini dosanya banyak nih, udah donasi aja gitu kan. Jadi waktu kita bilang ini eventnya sekalian juga kita donasi gitu untuk Mhm. mereka yang terdampak, buat beli APD, buat beli nasi box buat petugas medis atau juga orang-orang yang terdampak gitu. Itu ternyata ini antusiasmenya tinggi juga gitu ngelakuin Mhm. aktivitas online seperti itu. Jadi benar-benar sekarang semuanya online, tapi ternyata bisa juga ya. Maksudnya semua sampai olahraga pun ternyata bisa dilakukan online begitu. Mm-mm, Kita bisa, bisa dilakukan secara virtual. iya bisa. Awalnya sih maksudnya nggak kebayang, nggak kepikiran gitu. Tapi waktu lagi dijelasin nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Oh, yang daftar banyak aja tuh. Kemarin virtual Hmm. marathon yang terakhir itu yang kita bikin ada sampai 3 ribuan orang lah yang ikut ya. Jadi Oke. eh, tetap kerasa rame aja gitu. Karena ramenya kan di sosmed ya. Jadi pada Mhm. posting, wah komentar. Jadi riuhnya tetap kerasa sih gitu. Hanya saja nggak bisa ketemunya aja ya, yang nggak bisa langsung. Mm-mm. Iya. Jadi udah siap lah ya. Minggu depan, kira-kira kapan sih nih, Kang? Kita new Kalau normal nggak salah, udah. kafe itu, kalau nggak salah restoran itu kan di bulan Juli ya baru bisa ya. Mall kan yang baru bisa Hmm, buka itu juga betul, mall beberapa tanggal 5. outlet ya, kayak Mhm. apotek dan macem-macem ya. Sementara itu kalau kayak kafe kayak gitu-gitu baru bisa Juli. Itu juga kan nanti kalau dievaluasi lagi ya, bisa atau enggak Juli itu dibuka. Kalau ternyata begitu dibuka naik lagi, sekarang aja kan masih masih meningkat sebetulnya ya, belum Mhm. flatten the curve gitu. Ya barangkali bakal berubah jadwalnya. Ditambah lagi kan Pak Anies kayaknya lumayan strict juga ya. Jadi Iya. ada kata-kata apa yang udah pergi dari Jakarta nggak akan bisa masuk lagi gitu. Kita nggak tahu prakteknya kayak gimana ya. Mhm. Karena kemarin juga kan ketika PSBB bilang nggak boleh keluar Jakarta, saya banyak Kata banget lihat masih. teman-teman yang bisa tembus keluar Iya, dari Jakarta banyak gitu. betul betul. Yang paling dirindukan dari kehidupan normal sebelum ini apa, Kang? Ketemuan sih, ketemuan kita apa ya? Kita kan makhluk sosial ya. Sekarang ngobrol ini kayak ketemu kayak gini lewat lewat Instagram dibatasin sama layar kayak gini ini kan rasanya beda ya. Kalau kita ketemuan fisik itu kan wah, ngobrolnya, bercandanya itu beda banget gitu. Sekarang dibatasin kayak gini kan rasanya ada yang kurang gitu. Jadi kalau ngomongin apa yang kangen sih itu sih lebih ke apa ya? Sosialisasi sama teman-teman, sama Mhm. ngelihat ini, ngelihat ngelihat GBK, ngelihat orang-orang lari, CFD-an gitu, itu kayaknya kangen Mhm. banget. Sabar deh ya, kita Saya mungkin tuh, berapa aku bulan aku lagi bisa aku kayak tuh gitu. Mhm. belum belum pulang ke Bandung loh. Kan di Bandung kan Iya, ada anak biasanya kan satu ya. Lebaran. Orang tua di Bandung juga. Iya. Iya, ini udah 3 bulan nggak ke Bandung, nggak ketemu anak, nggak ketemu ibu. Jadi adik sama ibu sama anak ada di Bandung dan belum ketemuan sampai sekarang. Mhm. Itu kangenin sih, kangenin Sabar banget. deh ya.
Pasti kemarin Sabar. aja momen-momen Lebaran aja datang ke rumah saudara dada-dada dari mobil ataupun Iya, gantian gitu kan, benar-benar sangat sangat iya. terbatas sekali. Ya lucu banget kan si pandemi ini, maksudnya kayak salaman, berpelukan, itu kan dulu simbol keakraban ya. Mm-mm. Sekarang ini justru simbol sayang itu adalah dadah-dadah gitu. Nggak boleh salaman, kebalik gitu. Padahal dulu Jadi dada-dada goodbye ya. iya, sekarang malahan gitu. Lucu memang ya, tapi mau gimana lagi ya? Keadaannya kayak begini sekarang. Ya, udah wah nggak terasa nih udah 30 menit Kang, ternyata Udah 30 kita menit ya? ngobrol-ngobrol. Ini harusnya udah ada 2 iklan nih masuk. Iya Udah nih 2 ya, break 30 menit. kalau siaran. Komreknya udah ada berapa? Ya udah, jadi ini kita udah siap gitu ya, gimana kita harus sudah menyiapkan bagaimana apa untuk tradisi ataupun normal baru nih dari berbagai bidang gitu, bener-bener Mm-mm. harus semuanya di-adjust gitu, dari Betul, sampai betul. olahraga aja virtual gitu sekarang. Iya. Kecuali sekolah lah, sekolah jangan dulu kali ya. Ya. Sekolah jangan dulu new normal lah. Mhm. Kasihan. Kalau kayak kita kan, maksudnya gini, kita kan udah generasi tengah ya. Kalau anak-anak kan yang bakal jalanin negara nanti ya. Kalau Mhm. anak-anaknya terpapar sama COVID semua kan kasihan gitu. Iya, betul. Sekolah lah Itu yang jangan. harus kita jaga ya, orang-orang di atas, orang-orang tua dan anak-anak gitu. Jadi kalau Mm-mm. kalau itu ya mungkin masih belum bisa beraktivitas secara normal. Ya, Iya sih. kalau gitu terima kasih Kang Prabu ya atas ngobrol Thank bareng di you. rumahnya. Kita nanti ketemu lagi mungkin di Kopi Nyai dan Prabu Steak ya. Iya, iya. Sambil dadah-dadah Tapi dan dadah-dadah pakai aja ya. masker. Sukses Kang. Sukses juga Nanti buat CNN, jalani buat masuk ke Ila. kehidupan new normal. Iya, mudah-mudahan Sampai kita siaran lagi ketemu. nanti ya. Iya. Ya. Bye. Dah.